Kamu bekerja. Setiap hari kamu bekerja dengan keras. Tapi bekerja dengan target, deadline, ekspektasi yang tidak pernah turun meski kondisinya terus berubah. Kamu bangun pagi, menghadapi kemacetan atau membuka laptop dari kamar yang sama. Lalu menjalani hari yang penuh dengan hal-hal yang harus diselesaikan oleh orang lain, tapi entah bagaimana menjadi tanggung jawabmu juga. Dan di penghujung bulan, kamu melihat angka yang masuk ke rekeningmu. Angka yang dulu terasa cukup, yang sekarang setelah kamu hitung ulang dengan harga-harga yang tidak lagi sama, terasa seperti selalu kurang sedikit. Bukan dramatis, bukan krisis, tapi cukup untuk membuat kamu tidak bisa berhenti menghitung. Harga sewa naik, harga bahan makanan naik, transportasi mungkin juga naik. Dan di antara semua yang naik itu, ada satu hal yang diam di tempat, yakni gajimu yang mungil itu. Sementara rupiah melemah, kebutuhan semakin mahal, dan di saat yang bersamaan, Presiden menyampaikan dalam pidatonya, kita sebagai rakyatnya tidak ingin kaya. Bagaimana perasaanmu? Kamu tidak sendirian dalam kondisi ini, tapi kondisi ini juga tidak terasa seperti sesuatu yang bisa diprotes. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa kamu tunjuk dan katakan, ini salahmu. Sistemnya terlalu besar, masalahnya terlalu abstrak, dan energimu terlalu habis untuk memikirkan itu semua setelah 8 jam bekerja. Jadi, kamu mencari sesuatu yang lain, bukan solusi besar, karena kamu sudah cukup realistis untuk tidak mengharapkan itu. Yang kamu cari adalah cara untuk tetap berdiri di tengah semua ini tanpa harus terus-menerus merasa seperti hampir jatuh. Dan kamu menemukannya mungkin dari sebuah buku yang direkomendasikan teman, mungkin dari kutipan yang muncul di feed Instagrammu di saat yang tepat, mungkin juga dari podcast yang kamu dengarkan di perjalanan pulang kerja. Apapun bentuknya, pesannya kurang lebih sama. Ada filsuf yang hidup 2000 tahun lalu yang sudah memikirkan semua ini. Namanya Marcus Aurelius. Dia adalah kaisar Roma yang menulis tentang cara menghadapi dunia yang tidak bisa dikendalikan dengan tetap menjaga ketenangan batin. Kamu bisa dengarkan episode lain Suara Buku yang telah mengulas ini. Dan selanjutnya, kamu tidak bisa mengontrol harga yang naik. Kamu tidak bisa mengontrol kebijakan yang dibuat di tempat yang jauh dari jangkauanmu. Tapi kamu bisa mengontrol cara kamu meresponnya. Kamu bisa memilih untuk tidak membiarkan semua itu merampas ketenanganmu. Kamu bisa, seperti yang diajarkan Epictetus, membedakan antara apa yang berada dalam kendalimu dan apa yang tidak. Lalu, melepaskan yang kedua dengan lapang dada. Dan ketika kamu mulai mempraktikkan itu, ada sesuatu yang memang berubah. Beban itu tidak hilang, tapi cara kamu membawanya terasa berbeda. Lebih ringan, lebih teratur, lebih seperti pilihan daripada paksaan. Buku Filosofi Teras laris juta eksemplar bukan karena penulisnya pintar memasarkan buku. Meskipun iya, itu adalah faktor yang lain. Tapi karena jutaan orang yang membacanya dan merasakan hal yang sama. Ini yang aku butuhkan, ini yang selama ini aku cari. Mungkin memang begitu, tapi ada sesuatu pertanyaan yang sangat jarang diajukan di tengah semua penerimaan dan ketenangan itu. Pertanyaan yang justru muncul dari dalam tradisi filosofis yang sama. Dari pemikir-pemikir yang juga sangat serius tentang cara manusia hidup dengan jujur. Pertanyaannya bukan apakah stoicisme itu benar. Pertanyaannya adalah untuk siapa ketenangan itu paling berguna. Stoicisme sepertinya sedang mengalami kebangkitan yang luar biasa. Di Indonesia, buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring menjadi salah satu buku non-fiksi laris dalam beberapa tahun terakhir. Membawa ajaran Marcus Aurelius, Epictetus, dan Seneca ke dalam bahasa dan konteks yang terasa sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tidak hanya itu, banyak konten dan influencer yang membahas tentang pemikiran ini. Di seluruh dunia, kutipan-kutipan stoik memenuhi feed media sosial. Dibagikan oleh pekerja yang kelelahan, anak muda yang tertekan, dan siapapun yang mencari cara untuk bertahan dalam kondisi yang terasa semakin tidak terkendali. Dan ada alasan yang sangat valid untuk itu. Stoicisme adalah tradisi filosofis yang kaya yang selama lebih dari 2000 tahun
telah membantu manusia menghadapi kehilangan, ketidakpastian, dan penderitaan. Marcus Aurelius menulis meditation bukan untuk diterbitkan, tapi untuk dirinya sendiri. Sebagai latihan berpikir di tengah tekanan menjadi kaisar Roma, Epictetus mengembangkan ajarannya dari pengalamannya sebagai budak yang tidak punya kendali atas hampir semua aspek hidupnya. Ini bukan filosofi yang lahir dari kenyamanan, ini adalah filosofi yang lahir dari kondisi yang sangat keras. Tapi kemudian, ada sebuah pertanyaan yang semakin sulit untuk diabaikan, terutama ketika stoicisme bertemu dengan realitas ekonomi dan struktural yang sangat spesifik dari kehidupan kita hari ini. Dan pertanyaan itu bukan tentang apakah stoicisme itu benar atau salah. Pertanyaannya adalah, siapa yang paling diuntungkan ketika kita menerimanya bulat-bulat? Inti dari ajaran stoik bisa diringkas dalam satu dikotomi yang sangat elegan, yakni ada hal-hal yang berada dalam kendalimu dan ada hal-hal yang tidak. Yang berada dalam kendalimu adalah pikiranmu, responmu, dan sikapmu. Yang tidak berada dalam kendalimu adalah hampir semua hal di luar itu. Cuaca, pendapat orang lain, keberhasilan usahamu, kesehatan tubuhmu, dan seterusnya. Namanya dikotomi kendali. Dari dikotomi ini lahir seluruh praktik stoik. Fokus sepenuhnya pada apa yang bisa kamu kendalikan dan lepaskan apa yang tidak bisa. Epictetus mengajarkan bahwa penderitaan tidak lahir dari kejadian itu sendiri, tapi dari penilaian kita terhadap kejadian. Ubah penilaianmu dan kamu mengubah pengalamanmu terhadap realitas. Dalam bentuk yang seperti ini, stoicisme terasa seperti hadiah, dan dia memang hadiah yang nyata untuk banyak kondisi. Kecemasan terhadap hal-hal yang memang di luar jangkauan, kesedihan yang tidak proporsional terhadap kejadian kecil, kebiasaan merenungkan skenario terburuk sampai melumpuhkan diri sendiri. Untuk semua itu, stoicisme menawarkan sesuatu yang sangat berguna, sebuah cara untuk membedakan mana yang layak dikhawatirkan dan mana yang tidak. Tapi, kemudian kita sampai pada sesuatu yang lebih kompleks dari kecemasan personal. Rupiah yang terus melemah bukan masalah psikologis. Harga bahan pokok yang naik 2 kali lipat dalam 3 tahun bukan hasil dari cara kita berpikir yang keliru. Upah minimum yang tidak bergerak secepat inflasi bukan karena kita kurang terlatih menerima keadaan. Ini adalah realitas struktural yang lahir dari keputusan kebijakan, dari distribusi kekuasaan ekonomi, dari sistem yang memang bekerja dengan cara tertentu yang menguntungkan pihak tertentu. Dan disinilah sesuatu yang sangat menarik terjadi ketika stoicisme bertemu dengan realitas ini. Buku meditation dan stoicisme pada umumnya cenderung memasukkan kondisi ekonomi makro ke dalam kotak di luar kendali. Harga naik, di luar kendali. Kebijakan yang merugikan, di luar kendali. Sistem yang tidak adil, juga di luar kendali. Yang bisa kamu lakukan adalah mengatur responmu terhadap semua itu. Sesuaikan ekspektasimu, kelola emosimu, temukan ketenangan batin di tengah semua ketidakpastian itu. Saran itu terdengar sangat baik dan memang ada kebenarannya. Tapi, perhatikan apa yang terjadi ketika saran itu diterima sepenuhnya. Masalah yang bersifat kolektif dan struktural perlahan berubah menjadi masalah psikologis individual. Gajimu tidak cukup bukan karena ada masalah dengan cara upah ditetapkan dalam ekonomi ini, tapi karena ekspektasimu terlalu tinggi. Kamu stres bukan karena kondisinya memang berat, tapi karena kamu belum cukup terlatih untuk menerimanya. Kegagalan sistem diubah menjadi kegagalan individu dalam mengelola pikiran. Friedrich Nietzsche yang sangat kritis terhadap stoicisme melihat sesuatu yang sangat spesifik dalam mekanisme ini. Dia akan mengatakan bahwa ketika manusia tidak lagi punya kekuatan untuk mengubah dunia di luar dirinya, dia mulai mengalihkan seluruh energinya ke dalam, mengelola dirinya sendiri dengan sangat ketat supaya tidak terasa terlalu menyakitkan. Nietzsche menyebut kondisi ini sebagai pembalikan nilai. Frustasi dan kemarahan yang seharusnya menjadi energi untuk bergerak diubah menjadi ketenangan yang dirayakan sebagai kebijaksanaan.
Ini bukan tuduhan bahwa semua orang yang membaca buku meditation atau mengikuti stoicisme sedang melakukan sesuatu yang salah. Jauh dari itu, ini adalah pertanyaan yang jauh lebih tidak nyaman dari sekedar benar atau salah. Apakah ketenangan yang kita rasakan setelah membaca Marcus Aurelius adalah hasil dari kebijaksanaan yang sesungguhnya? Atau hasil dari kelelahan yang sudah terlalu dalam untuk melawan? Dan ada satu lagi cara untuk melihat ini yang mungkin paling menggelisahkan dari semuanya. Jean-Paul Sartre dalam analisisnya tentang bad faith atau iman buruk menunjukkan bahwa salah satu cara paling umum manusia menghindari tanggung jawab adalah dengan meyakini bahwa mereka tidak punya pilihan. Kondisinya begini, sistemnya begitu, tidak ada yang bisa dilakukan. Sartre berargumen bahwa pernyataan "aku tidak bisa berbuat apa-apa" hampir selalu adalah kebohongan yang sangat halus kepada diri sendiri. Karena selalu ada pilihan, bahkan di tengah kondisi yang paling terbatas sekalipun. Memasukkan realitas sosial dan ekonomi ke dalam kotak di luar kendali adalah pilihan. Dan pilihan itu punya konsekuensi yang melampaui ketenangan batin kita masing-masing. Dari ribuan tahun lalu, Stoicisme lahir dalam konteks yang sangat berbeda dari hari ini. Marcus Aurelius adalah kaisar yang memimpin peperangan. Epictetus adalah budak yang tidak punya kendali atas tubuhnya sendiri. Seneca adalah penasihat istana yang hidup di bawah ancaman kematian sewaktu-waktu. Mereka mengembangkan filosofi ini bukan untuk membuat diri mereka terasa nyaman, tapi untuk tetap bermartabat di tengah kondisi yang benar-benar tidak bisa mereka ubah. Tapi, kondisi kita hari ini mungkin saja berbeda dengan kondisi yang mereka rasakan dulu. Kita hidup dalam sistem demokrasi, dalam ekonomi pasar, dalam struktur sosial yang secara teori bisa diubah melalui partisipasi kolektif. Ruang untuk bergerak itu ada, meski sempit dan meski melelahkan untuk memasukinya. Dan pertanyaan yang stoicisme tidak ajukan adalah apakah ada perbedaan antara menerima apa yang memang benar-benar tidak bisa diubah dan menerima apa yang sebenarnya bisa diubah kalau cukup banyak orang yang memilih untuk tidak menerimanya. Marcus Aurelius menerima kematian sebagai sesuatu yang di luar kendalinya. Itu adalah kebijaksanaan. Tapi apakah menerima upah yang tidak mencukupi dengan cara yang sama adalah kebijaksanaan yang setara? Ini bukan episode yang ingin meyakinkanmu bahwa stoicisme salah. Tidak. Tradisi pemikiran yang sudah bertahan 2000 tahun dan membantu jutaan manusia yang melewati kondisinya yang paling berat tidak bisa dan tidak seharusnya dibantah dalam satu episode podcast. Tapi ada jarak yang sangat kecil dan sangat penting antara dua hal yang terlihat sangat mirip di luar. Ketenangan yang lahir dari kebijaksanaan dan ketenangan yang lahir dari kelelahan. Keduanya terasa sama di permukaan. Keduanya membuat kita berhenti berteriak. Keduanya terasa seperti kedewasaan. Yang membedakan keduanya bukan perasaannya. Yang membedakannya adalah kemana masing-masing membawa kita keesokan harinya. Stoicisme yang sejati, bukan yang mungkin kita kenal saat ini, tidak pernah mengajarkan kepasrahan. Marcus Aurelius menulis meditation sambil memimpin pasukan, membuat keputusan, dan terus bergerak. Epictetus mengajarkan murid-muridnya untuk bertindak dengan sepenuh kemampuan dalam apa yang bisa mereka jangkau, bukan untuk berhenti menjangkau. Mungkin saja pertanyaannya bukan apakah kita stoik atau tidak. Mungkin pertanyaannya adalah stoik seperti apa yang sedang kita jadikan pedoman. Follow terus Rabuku di Spotify dan jangan lupa subscribe di YouTube. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di episode berikutnya.